Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Shaghir lil Jami' Shaghir, dan kita sudah sampai pada hadis 251. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم atau ruya an Rasulillah, nikmat sebaik-baik al-udhiyah atau al-udhiyah, kurban Idul Adha, itu adalah al-jaza'u, usia jaza'ah min ad-dha'ni, dari domba. Hadis ini derajatnya dhaif sehingga saya kasih tanda merah. Hadis ini bicara tentang korban Idul Adha. Korban Idul Adha boleh dengan usia jaza'ah, syaratnya domba. Usia jaza'ah adalah usia 6 bulan. Tapi saya jujur bahwasanya ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, jaza'ah untuk domba itu adalah usia 6 bulan. Menurut mazhab Syafi'i, usia jaza'ah itu adalah usia 1 tahun. Jadi jaza'ah itu setengahnya poel. Ini poel itu adalah 2 tahun mazhab Syafi'i. Nah, setengahnya berarti 1 tahun. Tapi kalau mayoritas para ulama mengatakan poel untuk kambing itu 1 tahun. Berarti setengahnya adalah 6 bulan. Nah, maka kambing dibagi 2, kambing Jawa, kambing domba. Kambing Jawa ini harus poel 1 tahun ya, menurut mayoritas para ulama. Tapi kalau kambing domba, nah ini boleh 6 bulan, belum poel, nggak masalah. Ini adalah hukum khusus untuk domba jaza'ah. Lakan hadisnya dhaif, ya, yang hadisnya yang ini dhaif. Tetapi hadis yang lain sahih menunjukkan bahwasanya jaza'ah itu sah digunakan untuk korban apabila dia domba. Saya tampilkan yang sahih. Rasulullah bersabda, innal jazaa' minad dha'ni, sesungguhnya domba jaza'ah yufi mimma yufi minhu tsaniyu, itu sudah sempurna sebagaimana kambing yang poel minal ma'az, dari kambing Jawa. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian hadis ini juga mengandung satu masalah yang lain, yaitu nikmat terbaik. Korban Idul Adha yang terbaik itu apa? Ini diperselisihkan juga oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, korban yang paling baik urutannya itu adalah 1 ekor unta, lalu 1 sapi, lalu 1 kambing, lalu 1/7 unta, lalu 1/7 sapi. Dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang bicara tentang fadilah datang ke masjid Jumatan awal waktu. Man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu datang pada jam yang pertama, seolah-olah berkorban unta yang gemuk. Berarti korban paling utama itu apa? Unta. Siapa yang datang pada jam yang kedua seperti korban sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga seperti korban kambing kibas yang bertanduk sempurna. Nah, maka urutannya seperti itu tadi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, tidak hanya mazhab Syafi'i. Menyelisih mereka mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, korban Idul Adha yang paling utama itu adalah kambing. Jadi kalau saya korban kambing, panjenengan korban unta. Nah, itu menurut mazhab Maliki saya lebih utama. Padahal unta lebih mahal, betul, tapi nggak dilihat mahalnya. Tapi dilihat bagaimana korban Rasulullah SAW. Rasulullah kalau korban Idul Adha selalunya pakai kambing kibas bikabsyaini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudhahi, biasanya kurban Idul Adha bikabsyaini aqranain, dengan 2 kambing kibas yang bertanduk sempurna, amlahaini berbulu putih, wa kana yusammi wa yukabbir, membaca bismillah dan takbir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kalau kita di Indonesia ya rata-rata pilih sapi karena dagingnya lebih banyak ya. Tapi ketahuilah sapi yang kita pilih itu 1/7 Pak. 1/7 itu derajat paling terakhir. Kalau pengen utama, sapi 1 ekor 1 orang. Pernah Pak korban 1 ekor sapi yang belum diniatkan, yang belum diniatkan, terutama yang kantongnya tebal Pak. Kalau kantongnya tipis ya nggak usah, sesuai kemampuan. Tapi yang kantongnya tebal diniatkan. 252. Nikmatani, ada 2 nikmat, maghbunun tertipu fihima, pada keduanya katsirun minan nas, banyak manusia. 1 as-sihhatu, sehat. 2 wal farahu, dan waktu senggang atau waktu luang. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan banyaknya orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itulah yang dimaksud maghbun, tertipu. Tertipu artinya tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut, sehingga dia menggunakan dengan sesuatu yang tidak mendapatkan, tidak membawa pahala. Maka bagi seorang muslim semestinya sehat itu menambah pahala. Bagi seorang muslim sehat itu semestinya waktu luang itu semestinya menambah pahala. Jadi mari kita lihat apakah waktu luang kita itu menambah pahala atau menambah dosa. Kalau waktu luang kita menambah dosa, itu berarti kita termasuk maghbun, orang yang apa? Tertipu, tidak bisa menikmati nikmat, tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Saya teringat nasihat seorang ulama India. Dia mengatakan, gunakanlah waktu untuk Allah, karena kalau tidak kamu gunakan waktu untuk Allah, waktu pasti akan kamu gunakan untuk selainnya. Gunakanlah harta untuk Allah, karena kalau harta tidak digunakan untuk Allah, pasti kamu gunakan untuk selainnya. Isilah waktu kamu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak diisi dengan ibadah, kamu pasti akan mengisinya dengan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu pasti kita isi, harta pasti kita pakai. Nah, kalau tidak dipakai untuk Allah atau untuk agama, pasti nanti larinya kepada yang lain. Nah, ini nasihat yang sangat bagus, terinspirasi dari hadis ini ya, supaya kita tidak tertipu terhadap nikmat sehat dan waktu luang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang waktu sehat, irtanim khamsan qabla khamsin, gunakan sebaik-baiknya 5 sebelum datangnya 5. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, longgar sebelum sibuk, muda sebelum tua, kaya sebelum fakir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, sahih. Nah, maka sisa waktu kehidupan kita, sekarang kita usia berapa, masih ada sisa waktu kehidupan kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala. Kaidahnya seorang muslim itu tambah waktu tambah pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluh, disertai dengan amal yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka mari sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan supaya tidak disibukkan oleh setan dengan keburukan. 253. Nafsul mu'min, rohnya orang beriman, mu'allaqatun, tergantung, bidainihi, dengan sebab hutangnya, hatta sehingga yuqda, dilunasi, anhu, terhadapnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seorang muslim itu mati kemudian hutangnya belum dilunasi, maka rohnya itu masih tergantung.
Makna tergantung apa? Bukan gentayangan, bukan ya. Tergantung ini maksudnya tertahan dari mendapatkan kebaikan. Orang mati itu kemungkinan baik, kemungkinan jelek. Kalau dia jelek, dalam kuburnya itu dapat siksa. Kalau dia baik, dalam kuburnya dapat kebaikan. Tapi gara-gara utang belum dilunasi, kebaikannya tidak diberikan, tertahan. Kata-kata tertahan ini kita dapatkan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Inna akhaka mahbus, sesungguhnya saudaramu tertahan, bidainihi, gara-gara hutangnya, faqdi anhu, maka silahkan kamu lunasi hutangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi ada sahabat Nabi mati, kemudian Nabi mendapatkan wahyu, ini orang mati ini sebenarnya orang baik, tapi nggak dapat kebaikan di kuburan. Kenapa? Utangnya belum dilunasi. Akhirnya Rasulullah panggil saudaranya, kamu saudaranya yang mati, iya, silahkan dilunasi utangnya, karena dia tertahan. Dalam hadis yang lain, lafalnya adalah maksurun, sama juga tertahan. Sahibud dain, orang yang memiliki utang yang belum dilunasi. Maksurun bidaini, tertahan gara-gara utangnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Hadis riwayat Tabarani. Demikian juga hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hahuna ahadun min bani fulan, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Inna sahibakum maksur, karena sahabat mereka Bani Fulan itu tertahan, bidainihi, gara-gara hutangnya belum dilunasi. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu mari kalau punya utang dicatat, Pak. Kemudian beritahukan kepada orang terdekat kita, misalnya istri. Nah, istri diberitahu, saya masih punya utang, nih catatannya di sini. Dan jangan mengandalkan HP nyatet itu, karena HP sering terjadi error dan sebagainya, terhapus. Saya pernah mengalami, Pak, nyatet utang di HP. Habis itu nggak tahu, tiba-tiba akun saya hilang, catatnya hilang semua. Alhamdulillah barusan kemarin sudah nyaur utang, mencicil sebagian, sehingga masih ingat, oh kemarin sisanya utang sekian. Coba nggak ada catatannya, yang lain gimana? Maka perlu dicatat dengan kertas, tidak mencukupkan dengan HP saja. Kemudian menurut Nabi, hutang itu ada dua macam. Dainani, ad-dainu dainan, hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qada'a, siapa yang mati niatnya sudah ingin melunasi tapi ternyata belum terlunas, fa ana waliyuh, maka saya yang mengurusinya, kata Nabi ya. Kalau sekarang ya baitul mal. Wa man mata wa la yanwi qada'a, tetapi siapa yang mati dan tidak ada niatan melunasi hutang, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanati, maka itulah orang yang dihukum, yang diambil dari pahala-pahalanya, laisa yauma idzin dinarun wala dirham, besok di akhirat tidak ada lagi uang dinar dan dirham. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya orang punya utang itu harus wajib ada niatan dalam hati untuk melunas. Kalau dia ada niatan dalam hati untuk melunasi, maka besok di akhirat akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjadi walinya. Tapi kalau seseorang tidak ada niatan dalam hati untuk melunasi hutangnya, maka orang yang diutangi itu terzalimi berarti, karena dia ngambil duitnya tidak mengembalikan. Nah, karena terzalimi harus dibayar. Nah, sementara besok di akhirat nggak ada uang lagi, maka harus dibayar dengan apa? Pahala. Pahalanya dikurangi, diberikan kepada orang yang diutangi. Kalau utangnya terlalu banyak karena utang ke sana ke sini nggak bayar semuanya, nah itu pahalanya bisa habis itu semuanya, karena melunasi kepada orang-orang yang diutangi tadi semuanya. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Tabarani. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang ingin saya sampaikan tentang utang ini. Yang pertama, jangan utang kecuali kalau memang terpaksa. Kalau tidak terpaksa nggak usah utang. Kecuali ada sesuatu yang diandalkan, misalnya panjenengan gajian akhir bulan. Nah, sebelum gajian membutuhkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu ini ya tidak begitu darurat, tapi panjenengan butuh.
panjenengan utang tapi akhir bulan nanti bisa bayar karena ada gajian tersebut, nggak ada masalah insya Allah. Kalau tidak tahu apakah bisa melunasi atau tidak, jangan sekali-kali utang kecuali kalau terpaksa. Yang kedua, kalau kita memiliki hutang maka lazimilah doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah saya dengan halalmu dari harammu, dan cukupilah saya dengan karuniamu dari siapapun selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kata Nabi, saya ajari kamu kalimat atau doa yang kalau kamu baca, maka seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sobir, maka pasti Allah akan melunaskan untuk kamu. Maksudnya Allah akan bantu untuk melunasi. Dan kalau panjenengan perhatikan, akhir-akhir ini selama beberapa bulan, saya kalau ngajar seperti ini, pasti di awal sebelum majlis dimulai saya baca doa, akhirnya ada doa ini. Apakah saya sedang punya utang? Kok saya baca doa ini? Saya punya utang, tapi sebenarnya bukan untuk saya pribadi. Kita membuat studio wakaf, tapi kemudian dibebankan pengumpulan dananya kepada saya. Dan setiap bulan harus bayar kepada orang yang kita beli tanah tersebut. Nah, otomatis kalau tidak ada dana masuk, saya yang tanggung jawab, gitu. Nah, makanya sebabnya itulah saya membaca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan saya merasa doa ini berguna. Karena kadang-kadang pas tidak ada uang untuk disetorkan, tiba-tiba ada yang menghubungi saya. Saat ini ada uang. Berapa Bu? 10 juta. Oh ya, jazakumullah khairan. Tiba-tiba 10 juta turun. Akhirnya bisa saya bayarkan 10 juta. Dan alhamdulillah, termasuk mungkin efek dari doa ini, setelah jatuh tempo sudah habis, karena sebenarnya pelunasannya bulan November. Ini sudah masuk bulan Desember. Nah, ternyata yang punya tanah mengatakan sudah dibayar selonggarnya saja. Ini sudah jatuh tempo selesai tapi belum lunas. Nah, maka setiap bulan saya setor, terserah saya. Kalau adanya 100.000, setor 100.000. Padahal masih kurang berapa? Sekitar 40 juta totalnya, karena ada beberapa yang kita utangi. Tapi beliau longgar. Nah, longgarnya ini adalah mungkin ya salah satu dari ini. Allahumma kfini bihalali. Karena itu mari kita baca bersama. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini nggak punya utang pun juga boleh, Pak. Tapi yang punya utang terutama, nah ini dibaca setiap hari. Utang yang menjadi beban seseorang tetapi bukan untuk dirinya sendiri, itu namanya adalah hamalah. Dalam hadis disebutkan, rajulin, seseorang tahammala, memikul hamalatan, satu hamalah. Jadi utang tapi tidak untuk diri sendiri. Kalau panjenengan utang untuk beli motor yang panjenengan mau pakai, nah itu bukan tahammala hamalah, itu utang untuk diri sendiri, gharim. Tapi kalau utang untuk orang lain, tahammala hamalah. Seseorang misalnya merawat anak-anak yatim, dan dia biasanya menghidupi anak-anak yatim ini dari uang dia, karena dia punya bisnis. Tiba-tiba bisnisnya macet gara-gara COVID atau apa, akhirnya tidak bisa menafkahi anak-anak yatim tadi. Nah, utang untuk beli makan, untuk memberi makan anak-anak yatim, namanya apa? Tahammala hamalah. Orang seperti itu tahilulahul mas'alah, boleh minta hatta yusibaha, sampai mendapatkan kebutuhannya. Butuhnya berapa untuk anak yatim ini? 1 bulan misalnya 2 juta, nah, minta, nggak ada masalah. Karena apa? Dia diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
254. An-nafaqatu nafkah kulluha, semuanya fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu maksudnya berpahala. Illal bina, kecuali bangunan. Fala khaira fi, maka tidak ada kebaikan padanya, maksudnya tidak ada pahala padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata-kata fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya adalah berpahala. Semua nafkah berpahala. Berpahala. Dari mana taunya bahwasanya kata-kata fisabilillah di sini maksudnya berpahala? Dari hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illal bunyan kullu nafaqatin yunfiquhal 'abd." Setiap nafkah yang dikeluarkan seseorang, yu'jaru fiha, dia mendapatkan pahala padanya. Illal bunyan, kecuali untuk bangunan maka tidak ada nilai pahalanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi cara memahami hadis itu salah satu caranya adalah tafsirul hadis bil hadis, menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Nah, kata-kata fisabilillah ini ditafsir oleh para ulama dengan hadis tadi, yaitu mendapatkan pahala. Jadi keluar duit apapun seorang muslim itu berpahala. Tadi pagi apa keluar duit, beli lauk, berpahala. Kemudian ada orang jualan buah, panjenengan beli buah supaya sehat anak-anak, makan buah, berpahala. Kemudian mau berangkat sekolah, anak minta sangu, kasih sangu, berpahala. Kemudian mau pengajian sini, bensin habis, ngisi bensin, berpahala. Illal bina, kecuali bangunan, ini tidak ada pahalanya. Yang dimaksud bangunan di sini adalah memewahkan bangunan. Tapi kalau bangunan yang dibutuhkan itu masih ada pahalanya. Gendeng bocor, panjenengan perbaiki, keluar biaya, pahala. Kemudian anaknya tambah, maka nambah kamar satu lagi untuk anak, nah, maka ini berpahala karena dibutuhkan. Atau istrinya nambah, nah, maka tambah satu lantai, istri nambah lagi, tambah satu lantai lagi, nah, sehingga lantainya 4 karena istrinya 4, berpahala itu karena dibutuhkan. Di Indonesia kayaknya nggak ada Pak, nambah istri nambah satu lantai nggak ada nih. Itu adanya di Arab, di Mesir itu kan rumahnya rumah susun, nah, sehingga kalau nambah istri ya nambah di atasnya lagi, nambah atasnya lagi. Ini nggak perlu beli tanah Pak, cukup apa? Dinaikkan ke atas sana, ngirit, ngirit. 255. An-naumu, tidur itu akhul mauti, saudaranya kematian. Wala yamutu, dan tidak mati ahlul jannah, penghuni jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa penghuni jannah di dalam surga tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Tidur itu kan nikmat Pak. Kok malah ahli jannah tidak tidur? Katanya jannah itu penuh dengan kenikmatan. Nah, ketahuilah bahwa tidur itu sebabnya adalah kelelahan. Di surga itu nggak ada kelelahan. Makanya di surga nggak ada tidur. Kalau di surga ada tidur, itu menunjukkan nikmatnya nggak sempurna. Karena sudah dapat nikmat tapi masih lelah. Nah, di surga nggak ada kelelahan sama sekali, nggak ada kesusahan. Makanya Rasulullah bersabda tentang ahli surga, mereka makan nggak perlu pipis, nggak perlu ke kamar kecil. Terus makanannya jadi apa? Jadi 2. 1 keringat, roshun bahasa Arabnya. 2 sendawa, jusha bahasa Arabnya. Keluar sebagai angin atau keluar sebagai keringat. Tapi baunya semuanya berbau wangi misik. Baik sendawanya ini wangi, demikian juga keringatnya juga wangi. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, walakin akan tapi ta'amuhum dzalika, makanannya ahli surga itu jusya'un, menjadi sendawa, warashhun, dan menjadi keringat, karashhil misk, sebagaimana keringatnya berbau misik. Hadis riwayat Muslim sahih. Dan ini baru saya sadari Pak. Karena dulu-dulu kalau saya menjelaskan ini, saya mengatakan makanan jadi keringat tok. Ternyata dalam hadis yang lain ada tambahan ini, jusya'un, sendawa dan keringat. Jadi Masya Allah, padahal sudah berkali-kali membaca kitab Sahih Muslim, tetapi
pas ini mungkin pas ngantuk, pas guru baca ini saya pas ngantuk, nggak kelewatan, atau pas tidak ngantuk tapi pas tidak ngeh karena merasa wah ini hadisnya sudah pernah, sehingga nggak begitu perhatian. Maka baca hadis itu tetap ada gunanya meskipun sudah pernah kita baca. Ini salah satu buktinya ya. Saya baru merasa ngeh itu baru kemarin itu saya baca hadis ini. Padahal sebelum-sebelumnya pasti sudah terbaca ini. Sahih Muslim sudah saya katamkan beberapa kali. Tapi apa? Kalimat ini belum terkesan sama sekali. Jusya'un wa rashun, menjadi sendawa dan keringat. Kemudian tentang kematian. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain bahwasanya di akhirat nanti kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyembelihnya di mana? Di antara surga dan neraka. Dalam hadis yang lain di atas jembatan neraka. Mari kita lihat hadisnya. Fayudbahu 'ala sirati. Fayu'maru bihi, lalu diperintahkan terhadap si mati tadi. Fayudbah, lalu disembelih. Dalam hadis yang lain disebutkan fayudbahu 'ala sirat, disembelih di atas sirat, yaitu jembatan neraka, di atas neraka Jahannam. Dalam hadis yang lain disebutkan fayudja'u, lalu ditidurkan si mati ini karena bentuknya seperti kambing ya. Fayudbahu dzabhan, lalu disembelih dengan sebenar-benar sembelihan, 'ala sur, di atas sur. Sur itu maknanya sama dengan tadi, yaitu jembatan di atas neraka Jahannam. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Berikutnya 256. An-niyatul hasanatu, niat yang baik, tudkhilu, memasukkan sahibaha, pelakunya atau pemiliknya, al-jannata, ke dalam jannah. Ini tertulis qaf, ini salah ya. Silahkan diganti, ini mestinya fa dan ra. Fa dan ra ini singkatan dari Firdaus. Hadis riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, dan hadis ini derajatnya dhaif. Kalau qaf itu muttafaqun alaih, ini jadi salahnya fatal nih. Maka hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya sahih. Niat yang baik bisa menyebabkan masuk jannah. Karena amal baik itu semuanya bisa menyebabkan masuk jannah. Nah, niat yang baik itu termasuk amal yang baik. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, walakin jihadun wa niyatun, la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah lagi dari Makkah setelah Fathu Makkah. Walakin, akan tapi yang ada apa? Jihadun, melakukan jihad, wa niyatun, dan niat. Niat ini dijelaskan oleh guru-guru kami, yaitu meniatkan kebaikan dalam semua hal. Datang ke masjid, niatannya kebaikan, cari pahala. Kalau saya menulis kitab niatnya kebaikan, cari pahala. Jangan untuk cari ketenaran. Boleh kitab dijual, menghasilkan duit, tapi itu hanya niatan tambahan. Niatan inti dari menulis kitab atau menyebarkan ilmu adalah apa? Pahala. Adapun niatan sambungannya atau tambahnya nggak ada masalah, selama niat awalnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka niat yang baik itu bisa memasukkan ke dalam jannah. Kemudian ada ungkapan yang sangat populer, niyatul mu'min khairun min amali, tapi ini bukan hadis yang sahih, sehingga sebaiknya kita katakan sebagai perkataan ulama. Para ulama katakan niyatul mu'min, niatnya orang beriman, khairun min amali, lebih bagus daripada amalnya. Kita kalau beramal kadang-kadang nggak sempurna, Pak. Misalnya gitu, salat, apakah dari awal sampai akhir kita khusyuk? Kan enggak kan? Nah, berarti amalan kita itu kurang. Tapi kalau kita sudah niat, belum beramal pun sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita sudah memasang HP ya, di dekat kepala kita, atau di dekat di kamar tidur kita. Kita niatan nanti kalau berdering jam berapa seperti kebiasaan panjenengan, saya mau bangun malam. Ternyata berdering tapi kita enggak mendengar karena terlalu lelah hari itu bekerja. Itu sudah dapat pahala salat tahajud, padahal belum diamalkan sama sekali.
Nah, maka ini niatan orang beriman lebih baik daripada amalnya, ini tidak salah isinya ini. Ini kalimatnya benar, sesuai dengan fakta ya, bahwasanya niat yang sudah kita niatkan untuk kebaikan itu sudah dikasih pahala oleh Allah, sementara amal-amal kita biasanya kurang sempurna. Alhamdulillah sudah selesai huruf-huruf hadis-hadis yang dimulai dengan nun. Sekarang kita lanjutkan dengan harfun naha yang dimulai dengan kata naha. 257. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa, bahwasanya menggundul almar'atu seorang wanita ra'saha, kepalanya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan sanadnya dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi meskipun tidak bisa dijadikan sebagai dalil, isinya benar. Kenapa? Karena sudah menjadi adat manusia yang namanya gundul itu kekhususan bagi para laki-laki. Sementara Rasulullah mengajarkan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki dan tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Sehingga kalau laki-laki rambutnya gondrong, kemudian dia serupai perempuan, dikucir, nggak boleh. Ini kucir seperti perempuan, ini nggak boleh. Ini. Biasanya kalau perempuan kan kucirnya kanan sama kiri itu, atau bagaimana lah yang model perempuan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah, maka hadis ini meskipun dhaif sanadnya, tetapi maknanya sahih. Wanita tidak boleh gundul. Kapan wanita boleh gundul? Satu, ketika darurat, karena ada kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh sesuatu yang terlarang. Contohnya, pernah di pesantren itu ada seorang wanita, kutunya itu sangat banyak sekali, Pak. Kalau tidur kutunya itu berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, sehingga kalau dibiarkan begitu, itu nanti sepesantren bisa kena kutu semua. Maka akhirnya oleh ustadznya disuruh untuk digundul rambutnya. Digundul, karena ketika diobati nggak ada fungsinya. Kasih peditok misalnya, nggak ada fungsinya. Saking banyaknya. Nah, akhirnya digundul, kemudian baru dikasih obat. Ini kondisi darurat seperti ini, boleh. Yang kedua, boleh digundul seorang perempuan apabila dia masih bayi. Karena sunnahnya bayi digundul pada usia 7 hari. Maka menggundul bayi perempuan ini termasuk disunnahkan, sama dengan bayi laki-laki. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis ini, karena hadis ini mengatakan mar'ah. Mar'ah itu artinya wanita dewasa. Ini saya tambahkan ya terjemahnya, wanita apa? Dewasa. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara wanita dewasa dengan wanita anak-anak. Mar'atun itu dewasa. Kalau anak-anak itu bahasa Arabnya adalah jariyatun. Mari kita lihat riwayat yang menunjukkan itu. Idza balaghatil jariyatu tis'a sinina. Ini satu riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, idza balaghat, apabila telah sampai al-jariyatu, anak perempuan kecil, tis'a sinin, usia 9 tahun, fahiya imra'ah, maka dia sudah wanita dewasa. Jadi hati-hati dengan anak perempuan sudah 9 tahun, itu sudah dewasa, itu sudah menarik itu. Maka jangan lagi disentuh. Jangan mengatakan, oh ini masih SD, 9 tahun, usia kelas berapa nih Ustaz? Pinten? 3 nih. Nah itu meskipun masih SD, tetap saja fahiyam ra'ah, itu sudah dewasa itu. Tapi dewasa di sini ya bukan berarti dia sudah menjadi balik, bukan ya. Baliknya tetap sesuai hukum fikihnya. Kalau sudah muncul bulu kemaluan, atau sudah usia 15 tahun, atau kalau sudah haid. Malah kalau 9 tahun belum haid, ya belum dewasa, belum balik. Tapi maksudnya sudah besar gitu maksudnya. Sudah bisa untuk dinikahi dari sisi
kemungkinan kemampuan badannya itu. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menyerupai laki-laki, sebagaimana saya tadi katakan hadis ini sahih karena hadis tersebut. Al-mutarajjilah salasatun, 3 orang la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak bakal melihat kepada mereka pada hari kiamat, yaitu dengan pandangan rahmat. Salah satunya adalah al-mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, al-mutasyabbiha birrijal, yaitu yang menyerupai para laki-laki. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, gundul ini berarti menyerupai laki-laki, tidak boleh. 258. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melarang antustara, bahwasanya ditutupi al-judur, tembok-tembok. Hadis derajatnya mursal, dan mursal itu termasuk yang dhaif, tetapi hadis ini sahih karena ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, maka hadis ini derajatnya sahih. Apa contohnya hadis lain yang semakna dengan hadis ini? Mari kita lihat. Rasulullah bersabda, kaifa bikum, bagaimana kondisi kalian, idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah, ini maksudnya kemewahan hidup, wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah, dan kalian sudah mulai menutupi rumah-rumah kalian sebagaimana Ka'bah diberi tutup, diberi kiswah. Antumul yauma khairun, kalian hari ini lebih baik, minkum yauma idzin, daripada kondisi kalian pada hari tersebut, yaitu ketika kalian hidup mewah sampai menutupi rumah dengan kain. Ini hadis riwayat Tirmidzi, juga dhaif sanadnya, tetapi maknanya sahih karena hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Saya ingin membacakan satu cerita tentang masalah ini yang kita ambil pelajarannya untuk kondisi kita, karena sering kejadian dan saya baru mengalami kemarin. Ini diriwayatkan oleh Tabarani bahwasanya Salim putranya Abdullah bin Umar mengatakan, a'rostu, saya menikah di masa hidup bapak saya, maka bapak saya pun mengundang orang-orang. Salah satu yang diundang adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ketika datang ke rumah undangan walimah tadi, dakhala, dia masuk, kemudian melihat yang nikah tadi sedang berdiri, kemudian melihat rumahnya itu temboknya ada yang ditutupi dengan nijadin akhdar, dengan kain hijau. Jadi tembok ini Pak, supaya indah ditutupi kain hijau. Karena ini pernikahan, nah, sehingga dikasih apa? Tutup, sehingga lebih indah gitu. Maka Abu Ayyub mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, atas turun al-judur, apakah kalian menutupi tembok-tembok seperti ini? Maka Ibnu Umar mengatakan sambil malu, ghalabanan nisa Abu Ayyub, mohon maaf kami kalah dengan para wanita ini, mereka semuanya pengen seperti itu. Sudah saya larang tapi masih nekat saja mereka. Nah, maka Abu Ayyub mengatakan, man kuntu akhsha alaih an taghlibnahun nisa, orang-orang yang saya khawatirkan terkalahkan oleh para wanita, lam akun akhsha alaik, saya tidak khawatirkan kamu bahwa kamu terkalahkan oleh para wanita. Jadi maksudnya nggak pantas kamu kalah dengan para wanita. Kamu itu seorang ulama besar, kamu orangnya kuat memegangi sunnah, masa sama wanita-wanita saja kalah? Nah, akhirnya thumma qala, kemudian Abu Ayyub dia marah mengatakan, la at'amu lakum ta'aman, saya enggak mau makan sedikit pun makanan hidangan walimah, wala adkhulakum baitan, saya tidak mau masuk rumah kalian. Kemudian dia keluar rahimahullahu taala. Ini adalah sahabat Nabi yang sangat mengagungkan larangan Nabi kayak begini Pak. Dilarang Nabi ya sudah, nggak usah peduli larangannya makruh atau haram, pokoknya dilarang nggak usah dilakukan. Memang dari sisi fikih, Nabi melarang, ini larangannya dua macam, ada larangan haram, ada larangan makruh. Para ulama mengatakan hukum menutupi tembok dengan kain itu bisa haram bisa makruh. Kalau kainnya adalah sutra, maka hukumnya apa? Haram.
Kalau kainnya selain sutra maka hukumnya makruh. Tapi sahabat-sahabat Nabi enggak peduli pembagian haram makruh. Pembagian haram makruh itu pada ulama-ulama berikutnya. Kalau sahabat Nabi melarang, titik. Jadi Nabi melarang, tinggalkan. Nah, makanya Abu Ayyub Al-Ansari begitu melihat ada tembok ditutupi kain, beliau tidak jadi masuk, beliau keluar. Nah, barusan kemarin itu saya diundang kepada suatu walimah, dan biasanya saya nggak bisa datang, Pak, karena biasanya walimah itu hari Ahad, dan hari Ahad itu jadwal paling padat saya mengajar, dari pagi di pesantren sampai nanti kemudian siang, kemudian malam sore ada lagi pengajian sampai malam. Tapi ini karena pesantrennya lagi libur, ada ulangan tahfidz, akhirnya saya bisa menghadiri undangan. Ternyata laki dan perempuannya dipajang di depan. Laki perempuan dipajang di depan, ini tidak ada satupun ulama membolehkan. Ini termasuk suatu kemungkaran dalam pernikahan. Kenapa? Berarti laki dan perempuan ini dipertontonkan kepada jamaah laki-laki dan perempuan. Wanita menikah itu pasti kan berdandan kan, dicantik-cantikan kan, terus dipajang di depan jamaah laki-laki. Gimana itu? Seolah-olah laki-laki suruh melototin perempuan yang bukan mahramnya. Demikian juga si laki-laki, dia sudah ganteng, kemudian senyum-senyum karena senang habis nikah, dipajang di depan jamaah perempuan, ditaruh di tengah-tengah, jamaah laki-laki bisa melihat, jamaah perempuan bisa melihat. Ini kemungkaran, nggak ada satupun ulama membolehkan kayak begitu. Silahkan jadi kitab fikih manapun, ya, mau madhab Hambali, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki, semua sepakat nggak boleh seperti itu. Maka saya merasa aneh, ini orang-orang sudah lama ngaji kok ya masih begini. Lebih bagus teman saya dulu, tetangga saya menikah, kemudian di walimahan juga sudah disiapkan kursi untuk pengantin laki-laki perempuan, tapi teman saya nggak naik, istrinya juga nggak naik, istrinya bersama jamaah perempuan, kemudian teman saya duduk bersama jamaah laki-laki. Sehingga tamu pun mau nyalami juga nggak susah. Kalau ini pengantinnya di atas, ini tamu yang di bawah ini mau nyalami harus naik, Pak. Padahal yang nikah itu masih muda. Kemudian tamunya misalnya ustadznya, masa ustadznya suruh naik, ini kan rasopan kayak begini. Jadi sudah nggak sopan juga, Pak. Juga tidak sesuai syariah. Ini kalau Abu Ayyub yang diundang itu kira-kira langsung pergi, Pak. Serasi domangan, nah, kowe doneng kono kabeh. Tapi kalau saya masih Jawa ini, Pak. Jadi masih pekewo nggih. Nah, tapi ya saya sampaikan tausiahnya atau nasihatnya lewat WA. Ini salah kayak gitu. Mestinya engkau itu seorang santri pernah di pesantren, harusnya paham. Nggak boleh istrinya dibawa-bawa di depan podium begitu sehingga semuanya bisa menikmati kecantikannya, nggak boleh. Bagaimana kalau ada yang batin, wah ayu mencah gay, mudah-mudahan bojone ndang mati tak ganteni. Nah, bagaimana kalau begitu? Nah, jadi tambah dosa itu, nambahin dosa orang. Nah, maka tolong nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau menikahkan anaknya ini diperhatikan betul. Jangan manten laki-laki dan perempuan dipajang di depan khalayak. Tidak ada satupun ulama membolehkan, nggak ada satupun. 259. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusammiya, bahwasanya memberi nama, boleh juga ayyusamma, ya, ayyusammiya bahwasanya seseorang memberi nama harban dengan nama harb, artinya perang, au walidan atau walid artinya anak kecil, au murrah atau murrah artinya pahit, awil hakam atau hakam artinya maha adil, au abul hakam atau bapaknya hakam, bapaknya yang maha adil, au aflah atau beruntung, au najihan atau sukses, au yasaron atau mudah. Hadis ini riwayat Tabarani dan sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih selain pada kalimat ini, au walidan. Ini saya tidak menemukan hadis lain yang menguatkan. Jadi untuk nama harbun ini memang tidak baik karena artinya peperangan. Kemudian murrah, pahit, ini juga tidak baik karena nanti menyebabkan dia nanti akan terpengaruh oleh namanya sendiri, menjadi orang yang akhlaknya pahit.
Mari kita lihat hadis yang menunjukkan sahihnya makna hadis ini tadi. Harbun wa murrah. Aqbahuha, nama yang paling jelek adalah harbun wa murrah. Nama harb dan murrah. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih maknanya. Kalau walid, ini saya belum menemukan hadis yang sahih yang melarangnya. Sehingga kalau ada yang ngasih nama anaknya Walid, silahkan. Dan saya punya guru namanya Syekh Walid Saifun Nasr. Namanya nggak diubah karena memang hadis ini tidak sahih pada kalimat Walid ini ya. Tapi kalau harb, nah ini memang sahih hadisnya. Murrah juga sahih. Hakam juga. Ada seorang sahabat Nabi ditanya oleh Nabi, Innallaha huwal hakam. Allah itulah zat yang maha adil. Terus kenapa kamu kok disebut dengan nama Al-Hakam? Seolah-olah Nabi mengatakan, ini nama Allah kok kamu pakai. Nah, maka sahabat Nabi ini mengatakan, ini di kampung saya, orang-orang itu kalau ada masalah itu selalu kembalikan ke saya. Nanti kalau saya yang memutuskan, mereka sudah setuju semuanya. Sehingga saya sebagai rujukan kalau ada masalah-masalah antara manusia. Maka mereka menjuluki saya Al-Hakam, orang yang bijaksana. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ahsana hadza. Alangkah bagus itu sikap orang-orang itu. Tapi kamu jangan pakai nama Al-Hakam. Kenapa? Al-Hakam ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha huwal hakam. Apalagi Abul Hakam, enggak pantas lagi. Itu seolah-olah mengatakan Allah punya bapak. Nah, maka ini maknanya sahih, tidak boleh pakai nama Al-Hakam atau Abul Hakam. Adapun ini aflah, najih, yasar, ini semuanya artinya baik, beruntung, sukses, mudah. Ini dulu pernah dilarang oleh Nabi SAW, tapi larangannya tidak sampai kepada haram. Dan larangannya adalah gara-gara satu sebab. Orang Arab itu kalau mendengar sesuatu yang tidak baik, mereka merasa sial, Pak. Misalnya seseorang bertanya, ada aflah tidak? Cari anaknya namanya aflah. Maka dijawab, tidak ada aflah. Itu kalau diterjemahkan, tidak ada beruntung, tidak ada keberuntungan. Nah, dia mendengar seperti itu kemudian merasa sial. Wah, saya mendengar suara begini, pasti saya nanti akan sial. Nah, itu kebiasaan orang Arab begitu itu. Sehingga Nabi kemudian melarang. Sudah, sekarang nggak usah pakai nama aflah atau najih atau yasar. Kenapa? Karena kalau ada orang bertanya di mana aflah atau adakah aflah, dijawab tidak ada aflah, dia malah merasa sial. Nah, sekarang sebab itu sudah tidak ada, maka tidak ada masalah. Jadi boleh anaknya dinamai aflah. Nah, di tetangga saya ada toko aflaha, nggak ada masalah. Atau dikasih nama najih. Saya punya guru namanya Syekh Najih Maimun Zubair ya. Kemudian Yasar, ini saya punya keponakan namanya Yasar. Ini silahkan dipakai, nggak ada masalah karena sebab tersebut sudah tidak ada lagi. Terakhir 260. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyung fakha, bahwasanya ditiup fit ta'am dalam makanan, wasyarab dan dalam minuman, wat tamrah dan pada kurma. Hadis riwayat Tabarani, sahih maknanya. Hadis ini melarang kita untuk meniup makanan dan minuman, termasuk makanan adalah kurma. Misalnya bagaimana? Misalnya makanannya panas, nah, maka cara mendinginkannya jangan ditiup. Karena kalau ditiup, sesuatu yang keluar dari mulut kita ini kotor, sehingga akan memadoroti makanan. Sehingga caranya dikepasi atau pakai kipas angin, nah, ditaruh di bawah kipas angin, nggak ada masalah. Tapi kalau ditiup tidak boleh. Nah, dikepasi dengan tangan nggak ada masalah. Larangan ini hukumnya apa? Ada kaidah mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati. An-nahyu larangan fil adab dalam bab-bab adab, lil karahah menunjukkan makruh. Jadi hukum meniup makanan yang panas adalah apa? Makruh. Tapi mari kita gunakan fikihnya para sahabat. Mau makruh, mau haram, pokoknya Nabi larang, tidak usah dilakukan, selesai. Nggak usah dibeda-bedakan. Wah, ini makruh jadi nggak apa-apa, ini haram maka kita tinggalkan. Itu nanti menggampangkan. Nah, selama kita bisa meninggalkan, tinggalkan. Karena apa? Tidak meniup makan sangat mudah sekali.
Inilah yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.